Gini, Manifest paling gampang adalah coba politik kita ini lebih terbuka, lebih dibuka. Presidensial threshold 0, lebih banyak calon, ya kan? Kontestasi lebih fair, tidak ditentukan oleh oligarki politik. Saya mau lihat, jangan-jangan bangsa kita ini terbuka semua orangnya. Orang nggak akan mikir lagi macam-macam karena semua orang bisa fair competition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saat ini saya mau memperkenalkan rubrik baru. Banyak sekali rubriknya ya. Nama rubriknya adalah Memory. Tapi memorinya bahasa Inggris ya. Ujungnya Y atau Y ya. Jadi Memory itu adalah akronim dari menyimak omongan Refli. Jadi memori itu adalah menyimak omongan Refli. Tapi nanti bisa juga membaca omongan Refli. Tapi bisa juga memikirkan omongan Refli. Tergantung konteksnya. Isinya apa? Begini Sobat RH sekalian. Saya seperti Sobat RH ketahui itu sudah lama sekali sering diundang oleh media-media televisi. Mungkin sudah terbilang belasan tahun. Entah ada, entah enggak videonya. Sayang sekali kalau kemudian video itu tidak di-share ke Sobat RH sekalian. Nah, untuk video terbaru ini, saya ambil dari video terbaru kemarin. Yaitu di acara Rosi, yang judulnya Berebut Tafsir Pancasila. Saya menjadi narasumber bersama Menko Polhukam dengan aplikasi Zoom ya, dari jarak jauh dari kantornya. Kemudian satu lagi adalah Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Banyak yang kami bincangkan selama 1 jam ya, kalau tidak salah di acara Rosi tersebut. Tapi intinya ya saya memang berbeda pendapat dengan Prof. Mahfud, Menko Polhukam, dan Ahmad Basarah. Paling tidak, pertama saya tidak setuju yang namanya rancangan undang-undang BPIP. Karena baik dasarnya Perpres maupun dasarnya undang-undang, pada dasarnya saya menolak kehadiran Badan Pembina Ideologi Pancasila. Namanya saja sudah keliru, seolah-olah hanya menyempitkan Pancasila urusan ideologi. Yang masih kontroversial sesungguhnya. Karena Pancasila itu bagi masyarakat adalah falsafah sesungguhnya. Cara pandang mereka dalam hidup. Dan sebagai falsafah bagi rakyat, Pancasila sudah hidup di masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, macam-macam itu adalah nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat. Tanpa harus diambil atau direnggut oleh negara. Sementara ketika diambil oleh negara, Pancasila itu yang jelas adalah dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Tapi saya mengatakan dan menggarisbawahi, sesungguhnya yang paling butuh di Pancasila kan itu adalah penguasa, negara, the state, pemerintah. Karena mereka itulah yang diberikan beban dalam berbagai kesempatan saya katakan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa, mensejahterakan kesejahteraan umum, ya, memajukan kesejahteraan umum, lalu kemudian juga mencerdaskan kehidupan bangsa, agar kita semua bisa berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Ya. Nah, untuk itu penguasa diberikan segala resources untuk mewujudkan itu. Jadi ada amanah, ada resources, ada kewenangan atau kekuasaan. Nah, agar jangan kewenangan itu kemudian menjadi monster, maka kemudian mereka diingatkan bahwa Anda harus memerintah, harus menjalankan amanah dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kewajiban Anda, tugas Anda tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada rakyat, tetapi kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi tidak main-main. Anda juga harus punya dasar kemanusiaan dalam bertindak.
Anda juga tidak boleh memecah masyarakat. Jadi harus menyatukan mereka. Tidak boleh Anda memelihara secara permanen kaum cebong atau kaum kampret ya, di dalam ketika Anda sudah memerintah. Anda juga harus memelihara demokrasi. Tidak boleh negara kita menjadi negara separuh bebas, partly demokrasi atau partly free. Seperti laporan Freedom House. Dan Anda juga harus adil, terutama keadilan di bidang ekonomi. Tidak boleh tambang-tambang untuk konglomerat, tapi harus sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini adalah amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tapi juga di akhirat. Inilah yang membedakan Pancasila dengan ideologi lainnya seperti liberalisme dan komunisme yang nothing to do dengan soal akhirat atau soal agama atau soal ketuhanan. Kita berbeda. Karena kita bukan negara sekuler. Sobat RH, ikuti cuplikan pernyataan saya. Kalau pernyataan Prof. Mahfud dan pernyataan Ahmad Basara, silahkan bisa diikuti di channel Kompas TV. Tapi ini khusus cuplikan pernyataan saya saja. Mudah-mudahan Kompas TV tidak berkeberatan karena saya mengambil cuplikan dari pernyataan-pernyataan saya sebagai pertanggungjawaban moral saya juga untuk menilai bagaimana konsistensi cara saya memikirkan sesuatu, memandang sesuatu, mengomentari sesuatu. Jadi mudah-mudahan memori ini bisa diterima dan Sobat RH sekalian berkenan. Bung Refli, apa reaksi Anda melihat full timnya Pak Menko Polhukam menyuarakan posisi pemerintah? Ya serius sekali. Soal ideologi harus serius memang. Pasti serius. Tapi begini, memang kan di masyarakat itu kan ada wacana yang katakanlah satu RUU HIP, kemudian turun lagi RUU PIP ya. Kemudian sekarang pemerintah muncul dengan BPIP. Nah ini sepertinya titik kompromi pemerintah sepertinya ya. Tetapi yang perlu dicatat juga di masyarakat kan masih ada yang banyak bahkan yang menginginkan bahwa BPIP pun nggak perlu juga gitu. Jadi jangankan alih-alih dia diangkat ke dalam undang-undang, bahkan eksistensi BPIP dengan Perpres saat ini pun dianggap tidak perlu. Kira-kira begitu. Nah ini ada pandangan. Saya akan membahas itu sih dengan Anda. Tapi untuk HIP sendiri ini sudah jangan dibahas lagi. Ini jangan membuang energi bangsa ini yang sedang menghadapi tantangan yang luar biasa itu COVID. Membahas soal tentang haluan ideologi Pancasila. Nah, apakah Anda menyambut baik? Oh iya, saya sangat menyambut baik dan menggarisbawahi pernyataan Prof. Mahfud bahwa kita tidak usah lagi mempertentangkan Pancasila. Jadi Pancasila yang sudah kita terima itu adalah Pancasila 18 Agustus. Jadi kita tidak bicara lagi 1 Juni karena 1 Juni itu adalah bagian sejarah. 22 Juni kita tidak bicara lagi karena 18 Agustus adalah kompromi dari Bapak pendiri bangsa. Ada golongan nasionalisme dan ada golongan Islam. Dan saya mengatakan bahwa Pancasila itu adalah sinkretisme dari nilai-nilai yang dibawa oleh Bapak dan Ibu pendiri bangsa. Dan mereka menggalinya tidak hanya hasanah di dalam lokal Indonesia, tapi hasanah internasional juga. Oke. Nah, cuman memang kemudian roh yang paling utama dalam Pancasila yang berbeda dengan misalnya San Min Choi NDS-nya itu adalah bahwa Pancasila ini sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu ideologi yang ini yang nggak punya di negara lain begitu. Tapi saya mau gini, jika setelah ini seharusnya yang kita harapkan misalnya atau ada harapan ini menjadi titik temu, ini tidak lagi ada tuntutan-tuntutan yang bisa mengganggu stabilitas politik keamanan. Menurut Anda, jika masih ada demo yang menuntut soal ini tuntutan yang kritis terhadap kebijakan publik atau mereka yang memang ingin punya kepentingan politik? Kalau kita misalnya lihat hari ini, bubarkan PDIP, makzulkan Jokowi, masuk ke dalam tuntutan soal HIP dan Omnibus Law. Kalau saya ada dua ya, tentu ada yang motivasinya politik, tapi ada yang kemudian mereka yang secara jernih membahas sejarah. Saya termasuk orang yang mengatakan dari 2017 Prof. Mahfud saya kira mencatat ya. Saya termasuk orang yang mengatakan bahwa BPIP pun tidak perlu. Kenapa begitu? Karena saya mengatakan bahwa dalam sejarah Republik kita, unfortunately, ketika Pancasila itu diambil oleh negara, maka kita menyaksikan fenomena Orde Lama. Nah, Bung Karno dengan Nasakomnya. Siapa yang tidak setuju tafsir Pancasila Nasakom Bung Karno, maka akan digebuk. Zaman Orde Baru,
komnya kan dibuang, dihilangkan sampai akar-akarnya. Tapi pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila untuk menggebuk orang yang tidak setuju juga. Petisi 50 dan lain sebagainya. Nah, makanya saya katakan Pancasila itu ada dua level. Ada level state, ada level society-nya. Jadi yang di society itu sebenarnya orang hidup dengan nilai-nilai. Pancasila itu kan ada di nilai agamanya, ada sopan santunnya, ada kesusilaannya dan lain sebagainya. Ketika dia diformalisme oleh negara, maka dia menjadi alat Sesuai dengan selera penguasa. Iya, jadi alat gebuk untuk membedakan. Apa menurut Anda, kita sudah tidak lagi membahas soal tafsir substansi Pancasila, tapi badan tentang Pancasila. Mengapa Anda menilai ini tidak penting sekarang? Tidak hanya tidak penting, tapi juga bisa berbahaya ya suatu saat. Karena begini, kan saya selalu melihat itu dari sejarah. Pancasila 18 Agustus itu berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Paling tidak secara formal yang 18 Agustus itu. Tapi kita tidak bisa menilai sejarah itu karena masih revolusi fisik. Nah, kita bisa menilainya ketika dekret Presiden 5 Juli 59. Ketika Bung Karno mengeluarkan dekret kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sampai 1966 yang kita sebut Orde Lama. Nah, Orde Lama itu kalau kita mau objektif kan bukan sejarah bagus dalam sejarah Republik ini. Walaupun yang bagus tentu ada. Tetapi dengan Nasakom itu maka itu kan sudah menjadi sebuah katakanlah ya tinta hitam lah di dalam sejarah kita. Dan itulah tafsir Pancasila Orde Lama itu. Lalu kemudian ketika Orde Baru datang, komnya itu dihilangkan dengan membubarkan PKI, tapi kemudian di zaman Orde Baru, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi semacam jimat untuk menggebuk siapapun yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah dengan mengatakan dengan mengatakan dia menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bahkan dinilai subversi. Maka dari dua sejarah ini saya melihat ketika Pancasila itu dibajak oleh negara, diangkat ke level state saja, dan state menjadi penafsir tunggal Pancasila, maka Pancasila itu menjadi alat gebuk. Orang yang tidak setuju. Dan itu bisa terjadi ketika itu dilembagakan. Nah, kemudian pada masa awal-awal reformasi kita kan tidak bicara Pancasila yang diambil oleh negara. Baru kemudian 2017-2018 kita bicara lagi mengenai Pancasila yang harus diambil negara untuk pembinaannya. Karena ya ada persaingan politik yang sesungguhnya yang sifatnya temporer. Anda pernah mengatakan ini tidak pernah terlepas dari Pilkada DKI, pemilu presiden kemarin. Pilkada DKI. Nah, saya melihat bahwa persaingan ini kan sifatnya temporer sesungguhnya. Kenapa Anda tidak melihat bahwa ini untuk kepentingan bangsa? Mengapa justru karena kepentingan bangsa itulah saya melihat dia jangan diambil, di-capture oleh negara. Karena kenapa? Pemerintah dan negara itu kan berbeda. Negara harus sustainable, tapi pemerintah bisa berganti setiap saat. Sekarang mungkin the ruling partinya PDIP, partai Pak Basara ya. Tetapi besok kan bisa saja berubah. Nah, karena itu saya kunci di situ dulu Bung Refli, artinya berbahaya negara mengambil tidak ada soal substansi definisi Pancasila, tapi membuat satu lembaga negara itu sangat berbahaya. Apakah Bung Refli juga tidak merasakan kekhawatiran? Misalnya saya katakan banyak kelompok yang melihat radikalisme, paham ekstremisme itu karena tidak ada lembaga yang selama ini berperan seperti dulu. Nah, kita harus mencari apa sumber masalahnya. Kalau saya melihat sumber masalahnya itu adalah dari demokrasi yang tidak terbuka dalam persaingan politik yang sempit. Makanya saya mengkampanyekan misalnya hapus presidensial threshold. Kalau kita hapuskan presidensial threshold misalnya, maka tidak akan mengkristal menjadi dua kelompok ini. Saya frankly speaking tidak menjadi cebong dan kampret lagi, ya kan? Tidak menjadi orang yang dianggap pro Pancasila lalu pro khilafah. Oke, maka artinya yang terjadi begini, tanpa lembaga yang seperti yang selama ini katakan diberikan kepercayaan negara soal pembinaan ideologi Pancasila, menurut Anda dengan nol threshold itu bisa paham radikalisme? Itu satu. Yang kedua adalah ketika kita mau bicara tentang membelajarkan orang tentang Pancasila, maka yang kita butuhkan adalah suatu guidance, sebuah kurikulum. Dan itu tidak perlu disiapkan oleh suatu lembaga. Kalau lembaga ini terbentuk, maka dia akan menjadi state independent body. Coba bayangkan nanti. Ketika BPIP menjadi strong institutions, dia bisa mengatakan tindakan DPR itu bertentangan dengan Pancasila.
keputusan MK itu bertentangan dengan Pancasila karena dia orang yang membina ideologi Pancasila. Nah, Ada coba kekhawatiran, bayangkan. saya paham maksudnya. Jadi Iya. ada kekhawatiran BPIP nanti menjadi super body, begitu ya? Pertama super karena body, dia kedua monster. Dia bisa mengatakan orang lain itu adalah sudah melanggar Pancasila. Nah, karena itu saya ingin mengatakan bahwa kita harus membelajarkan Pancasila itu mulai dari kurikulum, anak-anak SD dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan sesungguhnya adalah orang-orang ya yang paham tentang nilai-nilai Pancasila, berkumpul menjadi panitia ad hoc, membuat kurikulum pembelajaran, lalu Mengapa pembelajaran itu tidak bisa kita satukan dalam BPIP? Itulah masalahnya saya bilang. Kalau lembaga yang dibentuk dan lembaga itu menjadi strong institutions, maka lembaga itu nanti ada excess-nya. Itu Ya, kemudian titik poinnya. pengawasannya dan lain sebagainya. Kalau saya mengatakan BPIP-nya Itu yang baik akan mengurangi akan mengurangi otoritarianisme otoritarian. baik melalui kan tidak tahu Perpres, presiden berikutnya baik akan melalui seperti apa. Perpres maupun melalui undang-undang, saya tidak setuju dua-duanya. Itu persoalannya. Jadi untuk menghilangkan ekses negatif tersebut, jangan membentuk lembaga semacam BPIP. Coba bayangkan. Cuman mungkin begini, Ya. Prof. Refli. Iya. Karena Anda merasa trauma karena dulu itu berbentuk Perpres. Gini. Sehingga itu bisa didefinisikan Kami juga oleh gitu, penguasa. karena kami sama-sama Sebenarnya trauma begini. pembinaan Sesuai ideologi dengan Pancasila di Sebenarnya masa kan lalu. Pancasila itu ada berbagai fungsi yang kadang-kadang kita cuma sempitkan ideologi. Satu, di masyarakat dia adalah falsafah. Jadi sebagai falsafah dia sudah hidup di masyarakat. Tanpa state pun Pancasila itu ada. Dan kita hidup dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan itu sudah biasa. Lalu kemudian ketika dia diangkat ke level negara, dia menjadi dasar negara. Ya kan? Dia menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dan dia juga menjadi alat filter bagi masuknya nilai-nilai asing. Nah, persis. karena itu sebenarnya yang butuh Pancasila ya yang seperti yang dipikirkan sekarang ini adalah negara, the state. Negara. Karena? Gini. Tugas negara adalah melindungi segenap bangsa, mensejahterakan dan lain sebagainya. Untuk dia mendapatkan atau melaksanakan amanah tersebut, dia diberikan kekuasaan. Dengan kekuasaan itu dia memegang semua resources negara. State apparatus, financial resources dan lain sebagainya. Orang mengatakan power tends to corrupt. Agar kemudian dia tidak menyalahgunakan kekuasaan, maka negara atau pemerintah itu dikasih dasar. Anda boleh memegang amanah dan segala resourcesnya, tapi ingat loh, dasar Anda memerintah adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Anda Dan mengatakan seterusnya. Pancasila itu harusnya justru That's the point. lebih menjadi essential nilai tidak saja buat bangsa Indonesia, bagi para pejabat politik atau pejabat publik. Kami Karena kembali itu aneh sesaat sekali lagi. kalau diperlukan BPIP. Iya, begini, saya khawatir ya, kita memandang masalah itu tidak tepat ya. Sebenarnya soal-soal yang terjadi adalah lebih pada soal persaingan politik saja, kontestasi yang bernama pemilu, bisa pilkada dan lain sebagainya. Lalu kita anggap itu sebuah situasi yang permanen. Saya kok nggak yakin ya. Kalau seandainya kompetisi politik dibuka, lebih terbuka di 2024, saya kira barangkali kondisi politik tidak seperti sekarang lagi. Tidak lagi orang kemudian bicara mengenai Anda Pancasila, itu bukan dan lain sebagainya. Orang akan lebih jauh lebih terbuka melihat misalnya lebih banyak calon, misalnya lebih banyak pemikiran, lebih banyak gagasan, dan kita menjadi bangsa yang lebih terbuka, open mind. Tentu, satu saja, saya katakan Pancasila itu yang harus kita jaga adalah yang membedakan dengan nilai-nilai lainnya adalah nilai ketuhanan. Sepanjang kita pegang nilai ketuhanan itu, maka saya kira kita tidak akan lepas kemana-mana. Karena itu yang membedakan dengan liberalisme, yang dengan nilai-nilai komunis. Anda merasa Saya kok melihat alasan lain ya, yang paham lebih radikalisme lebih pada politik. ideologis dan manifest. Anda bisa cek di dalam berbagai macam situasi lapangan, di media sosial dan lain sebagainya. Perjuangan terhadap upaya membentuk dan merubah negara kesatuan menjadi bentuk negara yang lain manifest. Dan itu ideologis, bukan elektoral. Dan dia tidak pernah hilang. Dan dia tidak pernah hilang. Bahkan negara telah mengambil keputusan membuarkan organisasi kemasyarakatan yang tujuannya merubah bentuk negara. Dari NKRI kepada bentuk negara yang lain. Dia manifest. Jadi saya tidak melihat semata-mata alasan kebutuhan hadirnya, urgensinya haluan undang-undang pembinaan ideologi Pancasila sekedar alasan elektoral yang Bung Refli katakan tadi. Karena situasi ideologis, perjuangan dari kelompok dan bagian masyarakat kita Tapi maksudnya Bung Refli juga maksudnya begini, itu bisa muncul nggak melulu tentang ideologis, tapi itu makin subur karena ada kontestasi itulah politik saya katakan, yang kemudian bukan hanya alasan menggunakan elektoral itu, tapi ada alasan ideologis lain yang bagi saya manifest. Gini, Manifest paling sekali itu. gampang adalah
coba politik kita ini lebih terbuka, lebih dibuka. Presidensial threshold 0, lebih banyak calon, ya kan? Kontestasi lebih fair, tidak ditentukan oleh oligarki politik. Saya mau lihat, jangan-jangan bangsa kita ini terbuka semua orangnya. Orang nggak akan mikir lagi macam-macam karena semua orang bisa fair competition. Baik, saya rasa itu juga gitu. penting On untuk the right menjadi track. Iya. perdebatan atau Iya. gagasan di parlemen nanti soal bagaimana ambang batas mencalonkan presiden. Iya. Bung Refli, terima kasih. Bung Basara, Sama-sama. terima kasih Terima banyak. Belajar dari masa lalu, memang Orde Baru, misalnya Orde Baru, itu Pancasila justru dijadikan alat penguasa. Membicarakan kembali Pancasila di ruang publik bisa mencerahkan, tapi sebaliknya bisa juga jadi sumber perpecahan. Terlebih bila ada satu kelompok yang memaksakan penafsirannya. Mengingat kembali kalimat Nurholis Majid yang kira-kira maknanya gini, bahwa Pancasila haruslah jadi titik temu dari kelompok-kelompok yang berbeda di Indonesia. Pancasila harus bisa jadi yang menyatukan, bukan menjauhkan. Saya Rosyana Silalahi, terima kasih. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Ya, itu saja tadi Sobat RH sekalian, memori pertama mengenai kehadiran saya di acara Rossi dengan segala statement yang saya keluarkan, tentu menjadi pertanggungjawaban moral saya untuk mempertahankannya, tidak hanya mempertahankan, mempertanggungjawabkannya. Seorang intelektual bisa berubah pemikirannya, yang penting dia jujur. Seorang akademisi bisa berubah cara dia memandang, yang penting dia jujur, ya. Karena mereka adalah bukan kaum politisi. Tapi yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Dengan segala memori yang ada. Tambahannya sedikit begitu ya. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.